Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Sajiri, SPD MPD dalam program e-learning on TV Ubudiyah Indonesia Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi kepada para mahasiswa dan mahasiswi, yaitu mengenai tentang adab menjenguk orang sakit. Dalam buku pintar 50 adab Islam oleh Arfiani, beliau mengatakan bahwa ulama besar Imam An-Nawawi mengutip kesepakatan para ulama bahwa menjenguk orang sakit hukumnya bukan wajib ain. Yang mana kita ketahui bahwa yang dikatakan wajib adalah mengerjakannya mendapat pahala dan meninggalkannya mendapat dosa. Adapun wajib ain itu adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh per individu. Sedangkan hukum daripada menjenguk orang sakit ini adalah wajib kifayah. Yakni wajib kifayah yaitu jika ada satu orang telah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Misalnya dalam sebuah kampung ada satu warga yang menimpa penyakit, maka dari sebahagian anggota masyarakatnya menjenguk orang sakit tersebut, maka yang lain yang tidak dapat hadir menjenguk orang sakit dalam kampung tadi, maka gugurlah kewajibannya. Karena hukum daripada menjenguk orang sakit adalah fardu kifayah. Nabi SAW bersabda, qala Nabi alaihi salam, telah bersabdalah Nabi alaihi salam, udul maridha. Di sini perintah Nabi SAW kepada kita semuanya untuk menjenguk orang sakit. Jadi dasar hukum kepada kita semuanya untuk menjenguk orang sakit itu memang sudah ada anjuran daripada Nabi Muhammad SAW. Pada hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, udul maridha wa atba'ul janazata tuzakkirukumul akhirah. Jenguklah orang sakit dan iringilah jenazahnya, maka hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat, yakni keadaan dan kengeriannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Para mahasiswa sekalian, dalam anjuran menjenguk orang sakit di sini, dengan kita menjenguk saudara kita yang sakit, maka timbullah rasa syukur pada diri kita yang dalam keadaan sehat. Beruntunglah kita dalam keadaan sehat dibandingkan dengan saudara kita yang sudah tertimpa sakit. Kebiasaannya, kita baru sadar sehat itu bernilai bagi diri kita ketika kita sudah ditimpa sakit. Misalnya, mata kita yang biasanya kita normal melihat, pada suatu saat mata itu sudah mulai rabun, baik itu rabun dekat maupun rabun jauh. Disitulah kita baru sibuk mencari tempat pengobatan agar mata kita bisa melihat dengan normal kembali. Misalnya kita pergi ke dokter spesialis mata untuk mengobati mata kita itu agar mata tersebut tidak perlu menggunakan alat seperti kacamata, bisa melihat kembali dengan normal. Nah, disitulah kita baru sadar bahwa begitu pentingnya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Adapun perintah Rasul watba'ul janazata, ketika kita sudah menjenguk saudara kita yang sakit, lalu saudara kita tersebut meninggal dunia, maka kita perintah Rasul adalah kita iringilah jenazahnya, yaitu mengikuti sholat jenazahnya dan mengantarkannya ke liang lahat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, a'idul maridi
yamshi fi makhrafatil jannah hatta yarji'a. Nabi SAW bersabda, orang yang menjenguk orang sakit, maka ia akan berjalan di taman surga sampai ia kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu an. Beliau merupakan bekas budak Rasulullah SAW yang telah merdeka. Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah orang yang mengunjungi orang sakit diliputi oleh pahala seperti ia berada di taman surga yang dikelilingi buah-buahan. Jadi, pahalanya sangat besar jika kita mengunjungi saudara kita yang tertimpa penyakit. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, di sini ada beberapa adab ketika kita mengunjungi orang sakit. Adab menjenguk orang sakit menurut Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan waktu menjenguk. Kebanyakan di antara kita, dikala untuk pergi menjenguk saudara kita yang sedang sakit, tidak memperhatikan waktu. Memang tidak ada ketentuan untuk menjenguk baik siang atau malam. Tidak ada ketentuan waktu, apakah pagi, siang atau malam. Itu tidak ada ketentuannya. Namun, hendaknya kita selaku saudara daripada si penimpa penyakit tersebut, kita harus memiliki kesadaran bahwa harus memilih waktu menjenguk yang tidak mengganggu orang yang sakit dan tidak merepotkan keluarganya. Kita pilih waktu yang tidak mengganggu terhadap pasien ataupun orang sakit dan tidak mengganggu keluarga yang sakit. Dan jangan sampai kedatangan kita itu memberatkan keluarga dan menambah beban hati daripada keluarga yang sakit. Jika dirawat di rumah sakit, biasanya terdapat waktu kunjungan tertentu yang disesuaikan dengan waktu istirahat pasien. Sebaiknya jangan terlalu lama saat menjenguk. Hal ini agar orang yang sakit dapat menggunakan waktunya untuk beristirahat. Namun jika menjenguk lebih dari sekali, jika diperbolehkan oleh orang yang sakit, maka boleh dilaksanakan. Jadi para mahasiswa semuanya, ketika kita mau menjenguk saudara kita yang sakit, kita harus memperhatikan waktunya. Kalau kita ingin menjenguk saudara kita yang berada di rumah sakit, maka ikutilah peraturan waktu kunjungan yang telah ditetapkan di rumah sakit. Tidak boleh seenaknya saja datang kita ke tempat tersebut dan memaksa pihak petugas untuk kita bisa masuk ke dalam ruang pasien yang sedang diobati. Jadi, kepada para mahasiswa semuanya, yang pertama, adab menjenguk orang sakit adalah kita harus memperhatikan waktu menjenguknya. Mari kita lihat yang kedua, adab menjenguk orang sakit yang kedua adalah menjenguk dengan membawa kesenangan. Ketika menjenguk orang yang sakit, hendaklah kedatangan kita itu memberikan kesenangan dan keringanan hati bagi orang yang sakit. Karena itu dianjurkan untuk menghibur orang yang sakit, membawa sesuatu yang mungkin dia perlukan, dan menasihati tentang derita yang sedang ia alami. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita harus membawa suasana yang senang. Jangan sekali-kali kita menakuti kawan kita yang sedang sakit. Contoh, ketika kita mengatakan, sepertinya kamu tidak lama lagi hidup di permukaan bumi ini. Didengar sama orang yang sakit, justru itu membuat dia khawatir, membuat dia gelisah,
karena perkataan kita tersebut membuat dia takut sehingga dia tidak nyaman, bisa jadi dia bertambah sakitnya. Akan tetapi kita katakan kepada saudara kita yang sakit apa? Kita katakan kepada yang sakit tersebut adalah, jangan khawatir, kamu tidak nampak seperti orang sakit, sepertinya kamu ceria seperti biasanya. Ini ada makanan yang bisa kamu makan untuk hari ini, sebagaimana makanan ini adalah kesukaan kamu. Misalnya kita bawa makanan yang dia sukai. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, pasti akan Allah hapuskan berbagai kesalahannya seperti sebuah pohon meruntuhkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita berikan semangat kepada saudara kita yang sakit agar dia kembali semangat dan cepat sembuh dari penyakitnya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Kita akan melihatkan pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.